Guys, kali ini kita akan bahas satu buku yang lagi viral di awal tahun 2026 yang ditulis oleh Aureli yang berjudul Broken Strings, yang ternyata adalah kisah pahit getir di masa remajanya ketika dia masih SMA. Ya, di situ dia cerita bahwa dia mengalami grooming dan juga sex abuse, dimanipulasi oleh seseorang yang waktu itu dikatakan sempat menikah dan lain sebagainya. Nah, saya ingin kasih pandangan atau tanggapan yang pertama bahwa apa yang dialami oleh Aureli itu seperti api dalam sekam. Ya, jadi dia membakar di bawah rumput-rumput seperti di tanah gambut gitu ya, nggak kelihatan tapi ada gitu ya. Dan itu artinya banyak sekali yang mengalami. Ya, seperti dikatakan bahwa sejak buku itu dirilis, banyak orang yang DM cerita merasa relate dengan cerita itu. Ya, jadi itu seperti api dalam sekam. Hanya mungkin banyak yang tidak berani speak up karena malu, takut, dan sebagainya. Nah, kemudian juga si Aurel ini kan karena artis, jadi begitu dia speak up, maka dengan mudah tersebar luas, viral. Ya, tetapi ini adalah realita yang terjadi, ya, seperti api dalam sekam. Dalam pengalaman saya secara pribadi, ketika di dalam pelayanan berinteraksi dengan anak-anak remaja, dan kadang-kadang kita misalnya ketemu di komsel atau di kegiatan-kegiatan pemulihan seperti retreat atau acara-acara semacam healing begitu ya, kita akan menemukan cerita-cerita yang kurang lebih mirip, ya, yang mengalami sex abuse, pelecehan di masa kecil oleh orang-orang sekitar terdekat dan sebagainya. Jadi ini suatu masalah yang mewakili banyak orang. Nah, kemudian yang kedua, ternyata buku itu ditulis, kalau menurut cerita yang saya dengar di video-video, itu berawal dari saran dari psikolog ya, atau psikiater yang menangani Aureli, karena dikatakan bahwa sampai detik sebelum dia menulis buku itu dia masih mengalami trauma yang terjadi di masa kecilnya gitu ya. Kemudian dia disarankan oleh psikiater atau psikolog ini untuk menuliskan pengalamannya itu sebagai salah satu bentuk treatment terhadap trauma-trauma seperti itu. Nah, yang ingin saya komentari di sini adalah bahwa memang ada sedikit perbedaan treatment antara psikologi umum dan juga tanda kutip psikologi Kristen atau penanganan secara pelayanan Kristen gitu ya. Kalau psikologi umum itu biasanya trauma-trauma seperti itu ya diatasi dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Atau kalau yang stres depresi, katanya kadang-kadang misalnya pergi ke tempat yang luas seperti pantai atau hutan dan berteriaklah. Atau kalau ada amarah yang terpendam, kadang-kadang disalurkan dengan memukul atau meninju satu benda mati gitu ya, sebagai penyaluran. Nah, kalau secara Kristen itu agak sedikit berbeda, tapi saya bukan mendiskreditkan yang psikologi umum ya. Dia harus dikombinasi maksud saya. Jadi kalau dalam pelayanan Kristen dalam penanganan masalah trauma itu tidak cukup dengan menuliskannya, itu baik sih, tapi tidak cukup. Tidak cukup juga dengan pergi ke hutan, berteriak, ke pantai, histeris, atau memukul benda mati sebagai penyaluran emosi yang terpendam. Menurut penanganan secara Kristen dan Alkitabiah itu dia harus jujur menceritakannya kepada seseorang yang dapat dia percaya. Kemudian nanti di situ dia bisa didoakan. Jadi bukan sekedar menuliskan begitu saja, tetapi dia didengarkan dan dikonseling ya, dan didoakan. Kadang-kadang sebelum itu juga dibacakan ayat-ayat yang relate, sehingga akhirnya pada akhirnya bahwa yang bisa menyembuhkan seseorang dari trauma masa kecil, sex abuse dan sebagainya itu adalah Tuhan. Kemudian biasanya di sana juga dia dituntun untuk selain jujur menceritakan apa yang dia rasakan, juga
mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti dan berterima kasih Yesus, sehingga dengan demikian dia mengalami kesembuhan batin dari Tuhan, dari kasih Yesus yang sanggup menyembuhkan luka batin setiap orang, karena Tuhan Yesus itu disebut Wonderful Counselor atau konselor yang ajaib, yang mendengarkan, bukan hanya mendengarkan tapi juga menyembuhkan dan memulihkan. Nah, kemudian yang ketiga, gereja perlu menyediakan tempat yang aman untuk anak-anak remaja bisa terbuka cerita tanpa merasa takut. Ya, jadi di contoh misalnya di Komsel itu kita harus ciptakan suasana yang rileks. Kemudian di sana ada keterbukaan. Jadi dia kalau Komsel itu sebaiknya jangan bentuk seperti miniatur ibadah raya ya, yang satu arah. Ya, kebiasaannya itu dia duduknya melingkar. Kemudian ada yang menyampaikan renungan singkat. Kemudian setiap orang itu dikasih kesempatan untuk bersaksi atau menceritakan pengalaman yang ada kaitan dengan topik yang dibahas. Ya, kemudian mereka bisa cerita. Ya, jadi artinya kita harus ciptakan suatu suasana rileks di mana anak-anak remaja itu bisa terbuka tanpa merasa takut, karena di situ mereka akan tertolong, disembuhkan dan dipulihkan. Ya, dan biasanya di situ juga mereka akan dibacakan ayat-ayat yang relate dengan kisah pahit getir masa kecil atau masa remaja mereka, didoakan dan disembuhkan ya, seperti itu. Nah, kemudian harus dipastikan juga bahwa rahasia dari apa yang mereka ceritakan di Komsel atau ketika mereka konseling secara pribadi itu harus dipastikan rahasianya tidak bocor, sehingga dia tidak kehilangan kepercayaan untuk cerita lain kali. Karena ada orang yang tidak siap kalau masa kecilnya atau aibnya atau masa pahitnya itu diketahui semua orang gitu kan. Kecuali dia sendiri yang mau bersaksi ya, setelah dia disembuhkan, dipulihkan, dia maju ke mimbar dan bersaksi, itu lain hal. Tapi kalau kita yang sebagai konselor atau pelayan Tuhan yang membocorkan kemana-mana, nanti kita akan kehilangan kepercayaan dan mereka tidak mau cerita lagi. Mereka akan menutupi trauma dan kisah-kisah pahit mereka, dan itu bisa berakibat fatal. Jadi ini harus menjadi concern dari pelayanan gereja, khususnya menyangkut pelayanan terhadap anak-anak remaja, Gen Z dan Gen Alpha. Semoga bermanfaat. God bless you.